Ya, di episode pertama ini saya akan membahas apa sih bedanya antara muskadin dengan anggur yang sudah biasa kita kenal, yang sudah biasa kita tanam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Sambi, kembali dengan saya Saiful di channel YouTube Sambi Farm. Hari ini hari Kamis 1 Januari 2026. Ya, hari pertama di tahun baru 2026. Seperti yang saya sudah sebut di video sebelumnya bahwa saya akan membuat satu playlist khusus membahas muscadine atau muskadin. Ya, ini di depan saya bisa kasih lihat beberapa varietas atau varian muscadine yang saya sudah tanam nih. Di tempat yang dulunya saya tanam juga beragam jenis anggur, ya. Loh, lalu mungkin ada yang bertanya, apa bedanya gitu? Kan sama-sama anggur gitu ya. Tadi bilang ini muscadine, terus dulu pernah dipakai tanam anggur. Iya, sebenarnya kita membahas sama-sama anggur. Tapi biar tidak salah paham, biar tidak gagal paham, kita akan coba bahas dari basic banget. Ya, di episode pertama ini saya akan membahas apa sih bedanya antara muskadin dengan anggur yang sudah biasa kita kenal, yang sudah biasa kita tanam di Indonesia. Ya, untuk ini saya merujuk ke sebuah literatur atau ebook yang saya dapat di internet dari Louisiana State of University Agriculture Center. Nanti saya kasih lihat covernya. Ya, dari situ saya akan baca dan pelajari satu persatu topik yang dibahas di dalamnya dan coba menerjemahkan atau mentranslate materi yang di dalamnya sambil ngasih lihat atau sambil mempraktekannya di Sambi Farm. Ya, jadi sebagai disclaimer ya, jadi konten ini dibuat murni untuk mendokumentasikan apa yang ditanam di Sambi Farm, merujuk ke sebuah literatur dan kondisi nyata dari hasil prakteknya. Jadi ini bukan sebuah kesimpulan, tapi lebih ke pemberitaan gitu ya, ngasih tahu aja, sharing pengalaman. Jadi apa-apa yang mungkin didapat selama prosesnya itu bukan sesuatu yang otomatis menjadi sebuah kesimpulan akademis, tidak sama sekali. Ini murni pengalaman. Jadi buat sahabat Sambi yang punya pengalaman atau punya pengetahuan lain soal muscadine, misalnya baca di literatur berbeda, lihat video yang lain, silakan share-share di channel ini ya dengan tulis di kolom komentar. Jadi baik lagi biar nggak gagal paham, kita coba bahas dulu apa sih bedanya muscadine dengan anggur yang sudah biasa kita tahu atau tanam. Jadi kita tidak sedang membahas sebuah varian di satu spesies yang sama. Misal ya, dulu kita nanam satu Julian, lalu tidak lama kita punya transfigurasi, punya Dixon misalnya, punya Jupiter. Nah, itu beda-beda varian kan, beda varietas. Tapi sebenarnya mereka di satu spesies yang sama. Tapi yang sekarang kita bahas adalah spesies berbeda. Kalau yang tadi saya sebutkan ya, Julian, transfigurasi, apalagi Dixon atau Jupiter, itu mereka ada di spesies Vitis vinifera. Sedangkan muscadine dengan beragam varietasnya itu nyebrang atau berbeda spesiesnya, yaitu spesies Vitis rotundifolia. Kebayang? Belum? Oke. Jadi gini, mungkin buat analogi yang equal adalah kita semisal membahas atau membedakan mangga dengan bembem atau limus atau bacang ya. Ya, tahu ya yang agak berserat banyak gitu. Nah, mangga dan bacang itu kita kenal mangga juga ya, mangga aromanis, mangga mana lagi misalnya, terus mangga bacang gitu ya. Bentuknya kan kayak sama-sama kayak mangga begitu ya. Tapi sebenarnya mereka beda spesies sahabat Sambi. Kalau aromanis mana lagi itu ada di spesies Mangifera indica. Sedangkan kalau bacang atau limus atau bembem itu ada di spesies Mangifera foetida. Jadi beda spesies.
Jadi kalau gini, biar kebayang lagi bahwa tanaman itu bisa dimulai dari misalnya family-nya, keluarganya. Berikutnya ke bawahnya genus atau marga. Dari marga itu ada lagi spesies. Nah, spesies itu beda-beda lagi. Ada spesies. Kalau di anggur yang kita bahas ada vinifera, ada rotundifolia, ada juga lobrusca, ada apalah berapa, kayaknya sampai 10-an kali spesies di bawah vitis. Jadi antara muscadine dengan anggur-anggur yang lain sama-sama vitis, sama-sama marga vitis, tapi beda spesies. Jadi kita akan membahas sebuah tanaman yang bukan hanya beda dari spesies, tapi juga akan berbeda dari cara penanganannya, sifat tanaman ini, ketahanan tanaman ini terhadap hama penyakit, dan lain-lain. Jadi sangat menarik untuk dibahas lebih detail. Jadi nanti akan ada episode-episode berbeda di satu playlist yang sama membahas muscadine. Ya, berbeda dengan spesies Vitis vinifera, kalau Vitis rotundifolia atau muscadine ini berasal dari Amerika bagian selatan. Nah, di negara asalnya atau di tempat asalnya, muscadine ini secara alami tumbuh dan berkembang di daerah yang panas gitu ya, panas, lembab gitu. Mirip-mirip dengan kondisi cuaca di Indonesia. Bahkan di sana katanya tanaman ini bisa bertahan hidup puluhan tahun, bahkan mungkin lebih dari 50 tahun jika dirawat dengan baik. Jadi ini bukan tanaman semusim, sama seperti anggur, bahwa sekali kita tanam, selama kita rawat baik, tidak diserang penyakit, dia akan hidup panjang umurnya, mungkin lebih panjang dari umur kita sendiri gitu ya. Jadi ada sebuah apa ya namanya, kalimat begini, bahwa di negara-negara Eropa itu kebun anggur itu diwariskan dari turun temurun, bukan perihal lahannya, tapi berikut tanamannya. Jadi apa yang ditanam kakeknya, ditahan itu diwariskan ke cucunya, diwariskan lagi ke generasi berikutnya. Tanamannya tetap ada gitu dari awal ditanam oleh leluhurnya. Nah, bedanya dengan anggur yang lain, muscadine ini bisa dibilang lebih tahan terhadap penyakit. Saya sih bilang kalau dari pengalaman sementara ini tidak 100% tahan ya, tapi jauh lebih tahan. Jadi kalau saya perhatikan tetap ada serangan kepik. Jadi daun bolong-bolong tetap dimakan oleh kepik gitu ya. Tapi kalau untuk serangan jamur itu minim banget. Bahkan saya bisa bilang dari sejak tanam, mungkin dari sekitar kurang dari 2 tahun yang lalu gitu ya, jarang banget nyemprot pestisida gitu, insektisida itu jarang banget, fungisida itu jarang banget, karena memang relatif lebih tahan. Tapi bukan berarti tidak terserang ya, tetap ada karat daun muncul kalau di tempat-tempat yang agak sedikit mojok gitu ya, yang tidak begitu bagus sirkulasi udaranya. Oke, lalu apa lagi ya? Oh iya, soal buah ya. Jadi kalau table grape itu memang anggur-anggur yang memang nyaman, atau ya nyaman untuk dikunyah, dimakan langsung sebagai buah segar. Tapi kalau muscadine sebenarnya itu kurang nyaman. Jadi si kulitnya itu tebel banget sahabat Sambi. Jadi nggak enak. Jadi ketika kita pun makan gigit gitu ya, besar kemungkinan kulitnya kita akan buang atau lepehin gitu ya. Sekalipun sebenarnya itu banyak nutrisi terkandung di dalamnya gitu ya, tapi secara ininya nggak nyaman untuk dikunyah karena tebel banget. Tapi kalau bicara rasa, Masya Allah, luar biasa. Beneran ada. Mungkin sahabat Sambi tahu anggur-anggur yang khas, misalnya Basanti atau Jupiter gitu ya, yang beda dengan anggur-anggur yang lain gitu. Yang ini jauh lebih beda. Rasanya sangat kaya. Sangat kaya. Saya susah mengungkapkan dengan kata-kata ya. Saya juga nggak terlalu ngerti ketika orang-orang mereview buah anggur itu ada rasa muskat, rasa apa gitu, saya tuh nggak terlalu ngerti. Tapi kalau sahabat Sambi bedain antara anggur biasa dengan muscadine, itu jauh berbeda. Rasanya unik luar biasa. Rasanya ya. Tapi kalau dari kulit ya tebel dan ada bijinya. Bijinya gede-gede. Dan buahnya gede-gede juga sahabat Sambi. Ya, saya coba kasih lihat ya ke belakang. Nah, tidak seperti Vitis vinifera, kalau muscadine ini dia punya klaster buahnya itu kecil-kecil, ya sedikit-sedikit gitu. Tidak seperti tadi Vitis vinifera kan punya, kalau berbuah dompolnya memanjang gitu ya, cantik gitu ya. Tapi kalau muscadine enggak.
sedompol-dompol kecil kayak gini nih. Ini aja kehitung banyak sebenarnya. Ya. Tuh. Kecil-kecil. Saya kasih lihat yang lain nih. Di sini. Nah, di sini nih, tuh lihat. Tersebar banyak di titik-titik tertentu tuh. Seperti kalau anggur Vitis vinifera tuh kalau lagi apa namanya lagi subur banget, potes pucuk gitu ya, dikit-dikit di pojok-pojok gitu ya. Tapi kalau muscadine memang begini dia. Kecil-kecil, dikit-dikit. Oh ya, sorry, ini buahnya belum besar karena memang kayaknya saya butuh pupuk kayaknya untuk generatif. Ini murni hanya mengandalkan tanah di sini aja nih, dan tanahnya keras, kelindas mobil juga. Jadi buahnya nggak terlalu ini. Dan ini pun baru mungkin kali kedua atau ketiga lah. Ya kedua lah kehitungnya, nggak ketiga lah. Tuh banyak buahnya. Ya. Jadi dompolnya itu dikit-dikit, tidak seperti Vitis vinifera. Nah, bisa dibilang muscadine ini sangat cocok untuk dikebunkan di Indonesia. Kenapa? Tadi baik lagi, dia relatif kuat banget terhadap serangan hama penyakit, terutama yang umum ada di Indonesia. Nih, sahabat sambil bisa lihat, ini tanpa naungan ya. Dan ini mungkin umurnya sekitar 2 tahun kurang lah, ya. Tanpa naungan dan nggak apa-apa gitu. Bayangkan kalau saya waktu itu nanam Vitis vinifera di sini misalnya gitu ya, apapun itu, dengan sibuknya saya udah pasti habis lah, jamur ganti lagi ya. Tapi ini alhamdulillah aman. Bahkan di sudut yang ventilasinya mati gitu ya, kayak di sini nih, kurang begitu mengalir nih, sahabat sampai bisa lihat. Dan ini di pot, pot 100 liter. Buahnya tuh ya, tuh banyak. Bahkan ini adalah varietas Higgins nih ya, sahabat sambil bisa lihat. Ini ditanam di 1 April, kelihatan nggak di kamera ya, 1 April 2025. Ini adalah hasil cangkok dari yang sini. Dari sini saya cangkok, saya tanam di sini. Jauh lebih gede deh sebenarnya nih, tuh batangnya juga tuh. Jadi memang tergantung mungkin nutrisi juga ya. Beda antara ini dan sana. Sana tanahnya juga padat banget, kalau di sini gembur. Bahkan baru-baru ini saya tambah kohe full. Gitu. Ya, jadi bisa dibilang muscadine itu bandel banget, nggak rewel. Jadi gampang rawatnya. Di area-area di area terbuka tanpa naungan, tanpa greenhouse, itu bisa tumbuh dan berbuah dengan baik. Tuh. Ini Ruby Crisp, ini satu varian yang warnanya merah nanti, merah cantik banget dan katanya crispy. Ya, tidak seperti yang lain kan agak chewy. Oh ya, saya nggak kasih tahu ya, agak chewy gitu ya. Tapi kalau Ruby Crisp katanya crispy dan warnanya merah. Merahnya cantik banget nanti. Baik lagi ya, ini buah perdana bahkan ini. Baru ditanam, dicangkokin, malah keluar buah. Tuh, ini. Lihat akarnya. Udah harus pindah nih hari ini nih, udah keras banget. Itu juga udah keluar akar, jadi kita pindahin. Nah, di Sambi Farm alhamdulillah sudah punya beberapa varian, dimulai dari ada Noble, ada Alachua, ada Southern Home gitu ya, ada Higgins, ada Ruby Crisp, ada Pauk, ada apa lagi? Rasmatas. Nah, itu nanti menarik tuh untuk dibahas. Ada 9 apa ada 10 lah, saya lupa. Nanti saya coba list deh. Jadi nanti di Sambi Farm kita akan bahas satu persatu, tidak hanya teori saja, tapi kita juga bisa langsung praktek gitu ya. Karena tidak hanya di sini nih, sahabat Sambi, di pot ada, di pot manjang itu ada, di tanah langsung ada, dan sama nih, ini juga langsung di tanah dengan sistem trellis di belakang. Jadi saya tanam juga. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 20 pohon dengan varietas berbeda-beda. Ya, jadi mudah-mudahan nanti sahabat Sambi bisa ikutan berpetualang mengenal muscadine dari nol sampai nanti mudah-mudahan bisa panen. Jadi kita coba praktekin, kita coba lihat perkembangan si kebun ini ya. Ada yang di pot, ada yang di sana, ada yang di sini. Kita lihat. Ini jauh lebih cepat ya dibanding yang di depan tadi garasi, itu lambat. Mungkin
nggak tahu masalah media tanamnya atau gimana. Kalau ini baru di bulan September kemarin. Ada videonya, nanti saya upload juga ya, walaupun bisa dibilang telat upload. Nanti saya akan upload biar sahabat Sambi bisa lihat waktu awal tanamnya sebesar apa gitu ya. Ini baru umur sekitar 2 bulanan lah. September, Oktober, November, Desember, 3 bulan lah, 3 bulanan ya. 3 bulanan juga waktu itu sempat nggak terlalu terurus karena jatuh ke lantai, belum ada rambatannya, jadi rusak, sempat keinjak gitu ya, cepet ya rusak lah gitu. Ini baru sempat dikasih rambatan, jadi lebih rapi dan lebih sehat. Ya, saya rasa itu dulu untuk video kali ini. Nanti di episode berikutnya kita akan bahas kembali apa bedanya muskadin dengan anggur yang biasa kita tanam di Indonesia. Dari segi tahan penyakitnya, rasanya, bentuk buahnya, terus bentuk fisiknya, sampai tantangan budidayanya. Jadi pastikan sahabat Sambi ikuti terus seri di playlist ini. Dan kalau sahabat Sambi merasa video ini menarik dan membuka wawasan baru tentang dunia anggur, silakan bantu support channel ini dengan cara klik like, terus share video ini ke sahabat Sambi yang lain, ke pencinta anggur yang lain. Dan jangan lupa juga subscribe ya, sama aktifkan lonceng notifikasinya. Jadi ketika saya upload video baru, sahabat Sambi bisa langsung tahu dan menyimak videonya. Demikian, terima kasih sudah menyimak videonya dengan baik. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.